Kepala utusan bilang dia mengetahui bahwa raja adalah penikmat rasa yang terkenal. Maka dari itu, dia bawa koki terhebat yang mereka punya agar raja bisa membuktikannya sendiri kehebatan mereka. Raja pun terlihat sangat senang dan gak sabar menantikannya. Raja juga memberitahu mereka bahwa dia juga punya kepala koki yang hebat. Mereka juga harus mencoba masakannya nanti. Dan ternyata, kepala utusan telah mendengar tentang kehebatan Guinyo. Oleh karena itu, dia juga penasaran mendengarnya. Raja pun mempersilakan mereka masuk istana. Terjadi perjanjian bilateral di sana. Namun, Raja masih meragukan apakah benar itu perintah dari Kaisar. Kenapa beliau mengganti keputusan yang telah disepakati sebelumnya? Raja menilai ada sesuatu yang gak beres dengan kepala utusan ini. Sedangkan pertukaran yang ditawarkan sama persis dengan kesepakatan sebelumnya. Kudapan telah siap dan Kokion pun tampak masuk bersamanya. Kepala utusan lalu menanyakan apa yang disajikan Yon kali ini. Yon menjawab itu adalah mekaran. Dia juga menjelaskan bahan-bahan untuk membuatnya. Raja menyuruh Yon untuk menyudahi penjelasan dan mempersilahkan mereka mencicipinya. Kepala utusan meminta ketiga koki untuk mencicipinya terlebih dahulu. Ketika mereka telah mencicipi gigitan pertamanya, mereka sudah tampak kagum dan heran akan rasanya. Wajar saja, karena ini adalah makanan yang belum pernah ada di zaman itu. Melihat ekspresi ketiga kokinya seperti itu, kepala utusan nggak tahan untuk mencicipinya sendiri. Dan benar saja, ketika mencicipinya, dia seolah dibawa ke dunia yang berbeda. Nuansa riang yang sangat megah terasa di sana. Begitupun sang raja. Dia juga merasa penasaran atas ekspresi mereka yang sudah mencicipinya. Ketika raja menggigitnya, dia juga merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti yang telah diduga sebelumnya, akan maksud tersembunyi dari kepala utusan Kaisar Ming. Dia meminta untuk diadakan kompetisi untuk menentukan upeti yang akan mereka sepakati nantinya. Kokion merasa sangat beresiko jika ini terjadi, mengingat makanan China sudah diakui dunia akan kelezatan dan keberagamannya. Ditambah lagi, 3 koki terbaiklah yang nanti memasaknya. Dan faktor yang gak kalah penting, kepala utusan Kaisar Ming Siu Kun yang pastinya gak akan membiarkan pihak Joseon menang bagaimanapun caranya. Tapi gak disangka, Raja malah menyetujuinya. Kokion panik dan gelisah, berharap keputusan Raja bisa dibatalkan saja. Raja balik mengcounter Koki Yon bahwa jika dia menolak tugas ini, maka dianggap sebagai pengkhianatan. Begitu juga jika dia kalah, dan Joseon akan menderita karena upeti yang diminta. Yukun memberatkan rakyat Joseon, maka rakyat dan pejabat istana juga akan mendorong Raja agar mengambil keputusan untuk segera menghukum Koki Yon. Sungguh keputusan yang serba salah buat Yon, dan lagi-lagi dia harus mempertaruhkan nyawanya di dalam sebuah kompetisi. Salah seorang pejabat istana memberitahu Ibu Suri tentang adanya kompetisi itu. Dia khawatir akan reputasi Yukun yang nantinya bisa menjadi bencana atas seluruh Joseon. Sebenarnya tak ada yang tahu bahwa Ibu Suri masih memiliki hubungan kerabat dengan Kekaisaran Ming. Maka Ibu Suri harus cepat bertindak dengan menyuruh orang untuk segera mengirimkan surat untuk Kaisar Ming tentang situasi saat ini di Joseon dan apa yang telah dilakukan Yukun di sana. Di sisi lain, Pangeran Agung, Jaesan dan Selir Kang tampak sedang berdiskusi, membahas rencana licik mereka untuk memanfaatkan situasi ini. Jika Kokion kalah dan Joseon menanggung akibatnya, maka ada alasan lebih mudah untuk semua orang setuju dengan menggulingkan Raja, karena telah gegabah dengan mempertaruhkan Joseon dalam sebuah kompetisi. Jadi, mereka akan mengupayakan segala cara agar koki dari Ming menang dalam kompetisi ini. Rencana licik berlanjut dengan negosiasi langsung dengan Yukun. Utusan Pangeran Agung Jaesan mengatakan dia akan membantunya memenangkan kompetisi ini.
dia mempersilahkan untuk meminta. Pertaruhan yang sangat tinggi yaitu 100 wanita Joseon dan juga memanen semua hasil ginseng Joseon. Tentu saja itu membuat jiwa ketamakan Yukun meledak-ledak. Walaupun dia sangat percaya diri, pasti kokinya akan memenangkan kompetisi. Namun, ketika dia sedikit ditekan dengan ancaman sebuah buku catatan semua hadiah yang diterima, Yukun selama ini dari Joseon, lengkap dengan tanggal dan detail lainnya. Akhirnya Yukun menyetujui kesepakatan itu. Tiba-tiba, koki pengawal Ming menyadari ada seseorang yang mengintai dari kejauhan. Ternyata itu adalah Gong Gil. Untungnya, dia bisa lolos dari kejaran mereka dan melaporkan ini pada raja. Belum berhenti di sana, kelicikan berlanjut ketika selir Kang memberitahu Koki Maeng bahwa sebentar lagi dia akan ikut dalam kompetisi melawan Koki dari Ming. Koki Maeng dengan bersemangat menjawab dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk Joseon. Tapi sayang, bukan itu yang selir. Kang dia mau Koki Maeng membantu rencananya agar Joseon kalah dalam kompetisi ini. Sontak hal ini membuat Koki Maeng terkejut. Namun, dia seolah tak bisa berbuat apa-apa. Di dapur istana, Yeon Jiang dan yang lainnya sedang mempersiapkan membuat bubuk cabai untuk senjata rahasia dalam kompetisi nanti. Lalu Kepala Kasim datang dan memberitahu Yeon bahwa Paduka Raja ingin bertemu dengannya. Raja menanyakan rencana. Yun Jiang dan Kokyeon menjawab dia akan membutuhkan beberapa bahan tambahan dan penggilingan untuk penggiling bahan yang telah disiapkannya dari dapur istana. Raja tahu tempat penggilingan ada di Unjongga dan dia memutuskan untuk ikut dengan Yeon ke sana. Yeon tampak kaget dan mempertanyakan apakah tidak akan menjadi masalah jika Raja pergi meninggalkan istana. Raja menyuruh Yeon segera bersiap sayap berangkat, tapi tidak dengan baju kepala koki istana. Dia harus mengenakan pakaian samaran untuk ke sana. Yan bilang dia nggak punya pakaian lain selain baju milik Gilgam yang dipinjamnya malam itu. Raja kemudian menyuruh Dayang untuk menyiapkan beberapa pakaian untuk dicoba Yeon. Akhirnya mereka berangkat dengan dikawal oleh Komandan Urimwi. Yeon terlihat sangat senang dan menikmati suasana pasar di sana. Yeon sampai di penggilingan. Raja bilang mau keliling sebentar. Nanti mereka akan bertemu lagi di sini. Karena jenuh menunggu Yeon, akhirnya pingin keliling sebentar. Tak lama kemudian, Raja sampai tapi nggak menemukan Yeon di sana. Komandan Urimwi segera mengecek apakah Yeon masih berada di tempat penggilingan itu. Gak disangka, cuaca yang tadinya sangat cerah dan panas mendadak turun hujan deras. Gilgam di dapur sibuk dengan cabai yang sedang dikeringkannya. Secara mengejutkan, Koki Feishu dari Ming datang ke dapur istana dan mencoba cabai yang dia sendiri baru mengetahui bahan itu. Terasa asing baginya. Gilgam yang ketakutan berlari masuk ke dalam dan memberitahu lainnya bahwa ada Koki Ming masuk dapur istana. Gak disangka, mereka malah sepakat untuk mengadu keahlian dalam mencincang daun bawang. Hujan telah reda. Kokyeon belum juga nampak. Komandan Urimwi berinisiatif untuk mencoba mencarinya di gerbang utama, sementara Raja menunggu di sana. Enggak lama kemudian, Yeon muncul dengan membawa bunga. Yeon hampir tertabrak penjual yang tergesa-gesa dengan mendorong gerobaknya. Untuk dia langsung ditarik Raja dan terhindar dari gerobak tersebut. Nuansa setelah hujan ditambah semburat sinar matahari sore membuat suasana menjadi romantis. Mereka saling memandang sejenak sampai Yeon tersadar bahwa bunga yang baru saja dibelinya tadi jatuh berantakan terkena becekan dan kenangan air hujan. Raja mengajak Yeon untuk segera pulang, tapi seolah nggak rela, Yeon refleks memungut bunga itu. Raja menoleh
dan kembali menghampirinya dan ikut membantu Yon memungut bunganya. Raja dan Yon sampai di kerajaan malam harinya. Saat Koki Yon hendak masuk dapur istana, dia berpapasan dengan Koki dari Ming yang telah mengalahkan dan mempermalukan semua Koki istana. Wajah murung, malu, dan mental berantakan terpancar jelas di wajah mereka. Yon lalu bertanya pada Gilgam, apa yang terjadi sebenarnya? Gilgam mengatakan bahwa Koki Feishu benar-benar mahir dan mengalahkan semuanya. Mereka tampak depresi berat dan sangat pesimis dengan kompetisi nanti. Koki Yon bilang, memasak bukan hanya soal seberapa cepat memotong dan seberapa bagus hasil potongannya. Mereka nggak boleh menyerah. Ini tujuan mereka untuk membuat para koki merasa kalah sebelum bertanding. Akhirnya, Koki Yon mampu mengembalikan semangat dan mental mereka. Sementara itu, Koki Feishu melaporkan hasil kunjungannya ke dapur istana. Dia bilang, kemampuan dasar mereka sangat payah. Tapi sayang, dia tidak bertemu kepala koki istana waktu itu. Tapi dia membawa bahan yang pasti, mereka juga baru mengetahuinya, yaitu cabai. Di istana nampak mereka sudah berkumpul. Raja dan Yukun terlihat sedang menuliskan beberapa undian tentang tema dan bahan memasak untuk kompetisi nantinya. Hasil undian pada putaran pertama adalah mereka harus membuat hidangan daging yang belum pernah ada. Hidangan daging yang belum pernah dilihat dunia. Untuk putaran kedua, giliran Koki Yon dan Koki Bailong yang memilih undiannya. Dan hasilnya adalah mengetahui dan berubah, yang berarti saling bertukar. Koki Joseon memasak masakan Ming. Koki Ming memasak hidangan Joseon. Dan untuk yang terakhir, Raja menunjuk Pangeran Agung Jesan. Dan Yukun meminta Koki Kong Wenli untuk memilih undiannya, dan hasilnya adalah sup dan ginseng. Yukun tampak percaya diri karena Ming sangat termasyhur dengan supnya. Melihat itu, Yukun langsung memanfaatkan keadaan dengan meningkatkan taruhannya. Yukun meminta 100 wanita Joseon dan juga hak untuk memanen seluruh ginseng Joseon. Semua tampak cemas. Lalu Raja juga menaikkan permintaannya. Ming hanya mendapatkan setengah dari upeti biasanya, dan Joseon diberikan hak membeli tepung Ming tanpa batas. Kompetisi putaran pertama akan diadakan 5 hari lagi. Para peserta dipersilakan maju dan saling memberi hormat. Lalu Koki Yon berkata kepada Koki Feishu pisaunya, kemarin tertinggal di dapur istana. Dia mau mengembalikannya. Setelah dilihat mereka melihat pisau, Feishu sudah dalam posisi yang sama saat dia meninggalkannya di dapur istana. Namun, dalam keadaan tumpul dan rusak parah pada bilahnya. Mereka tampak marah karena itu seolah menantang mereka secara terang-terangan. Apakah Koki Joseon mampu mengalahkan kehebatan para Koki Ming? Ataukah mereka benar-benar mempertaruhkan negeri Joseon di ambang kehancuran? Saksikan keseruannya di episode 7 ya guys. Bahagia selalu buat kalian semua. Jangan lupa makan makanan sehat. Dan bye.